Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi mata kuliah, yaitu manajemen kompensasi. Tapi sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mustafa dan NIM saya 1766012686. Teman-teman, pada bagian yang pertama di sini kita bisa melihat apa sih manajemen kompensasi itu. Manajemen kompensasi merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengembangkan sistem dan mekanisme kompensasi dalam suatu organisasi sehingga terbentuk suatu keseimbangan penerimaan antara individu dan organisasi itu sendiri. Selanjutnya, komponen-komponen program kompensasi itu apa saja? Nah, seperti teman-teman yang dilihat pada slide ini, di mana komponen-komponen kompensasi itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bentuk kompensasi finansial atau direct financial compensation, dan bentuk kompensasi non-finansial atau indirect financial compensation. Selanjutnya, kompensasi di sini bisa kita lihat ya dari segi pembagiannya, yaitu secara finansial dan non-finansial. Nah, finansial itu sendiri bisa kita lihat ada yang berbentuk langsung dan tidak langsung. Nah, yang langsung ini apa saja? Yang langsung ini bisa melalui pembayaran pokok dan pembayarannya persentasi. Nah, sedangkan dari bayaran pokok dan bayaran persentase ini itu terbagi lagi atas dua bagian, yaitu bayaran pokok ini memiliki antara ala gaji dan upah, sedangkan bayaran persentase dapat kita lihat yaitu bayaran insentif dan bayaran tertangguh. Nah, bayaran apa saja yang ada di dalam bayaran insentif itu, yaitu bisa kita lihat adalah bonus, komisi, pengambilan laba, pembagian keuntungan, serta pengambilan saham. Sedangkan pada bayaran tertangguh, yaitu program tabungan, anuitas, pembelian saham. Nah, sedangkan dari finansial tidak langsung, di sini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama adalah program perlindungan, bayaran di luar jam kerja, dan fasilitas. Program perlindungan ini terbagi atas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, dan asuransi tenaga kerja. Sedangkan bayaran di luar jam kerja yaitu liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil. Dan dilihat dari fasilitas, yaitu dapat berupa kendaraan, ruangan kantor, serta tempat parkir. Nah, teman-teman, dari non-finansial di sini terbagi dua, yaitu pekerjaan dan lingkungan kerja. Nah, dilihat dari pekerjaan, ada bagian tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi lingkungan kerja, yaitu kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, kerabat kerja yang senang, serta lingkungan yang nyaman. Baik, teman-teman, di sini juga kita bisa melihat sistem kompensasi. Nah, dari sistem kompensasi ini ada beberapa bagian, yaitu staffing, yaitu staff, dan kemudian evaluasi kinerja, pelatihan, pengembangan, dan hubungan karyawan. Nah, dari staffing sendiri ini yaitu ada berupa bayaran dan tunjangan dapat memikat atau menghalangi karyawan, potensi dalam proses rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan. Di sini juga tersedianya
karyawan potensial dan kondisi pasar tenaga kerja mempengaruhi bayaran dan tunjangan. Selanjutnya, kita bisa melihat dari evaluasi kinerja pada sistem kompensasi itu sendiri, yaitu insentif bayaran mempengaruhi tingkat kinerja dan tingkat upah dapat membuat bias proses evaluasi kerja, serta evaluasi kinerja harus menjadi determinan signifikan dan kompensasi individu. Nah, pada bagian pelatihan dan pengembangan dalam sistem kompensasi, di sini dijelaskan bahwa insentif bayaran dapat merangsang minat pelatihan dan mengukuhkan penguasaan keahlian baru, serta tingkat keahlian yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat bayaran yang lebih tinggi pula. Nah, pada bagian hubungan karyawan, di sini dijelaskan bahwa sistem kompensasi yang tidak memadai dan tidak adil akan menimbulkan ketidakpuasan karyawan, keluhan karyawan, dan pengorganisasian serikat pekerja, serta tarif bayaran dan tunjangan-tunjangan dapat dirundingkan dengan kelompok karyawan atau sertifikat atau serikat pekerja maksudnya. Selanjutnya, dapat dilihat aspek-aspek yang berhubungan dengan kompensasi. Aspek-aspek yang berhubungan dengan kompensasi yang pertama, hubungan kompensasi dan terminologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengeluaran segera atau immediate payment dan pengeluaran tertangguh deferred payment. Terminologi dalam kompensasional adalah pertama upah dan gaji. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Semakin lama jam kerja, semakin besar pembayarannya. Sedangkan gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, tahunan, terlepas dari lamanya jam kerja. Nah, yang kedua, insentif. Insentif ini merupakan tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Programnya apa saja? Nah, programnya terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah program insentif individu atau penjualan produktivitas dan program insentif kelompok profitabilitas dan produktivitas. Contohnya insentif tunjangan dan fasilitas. Selanjutnya, aspek-aspek yang berhubungan dengan kompensasi. Nah, di sini hubungan kompensasi dengan karakteristik, ada 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh kompensasi. Apa saja karakteristik itu? Yang pertama adalah arti penting, fleksibilitas, frekuensi, visibilitas, dan biaya. Nah, sedangkan di dalam hubungan kompensasi dengan kehadiran kerja, gaji dapat menjadi faktor penting dalam penentuan apakah seorang karyawan akan masuk kerja pada hari tertentu atau tidak. Sedangkan hubungan kompensasi dengan putaran karyawan di sini menjelaskan bahwa hubungan kerja adalah sikap umum karyawan terhadap pekerjaan. Ada 5 komponen utama kepuasan kerja. Yang pertama adalah sikap terhadap kelompok kerja, yang kedua kondisi kerja umum, yang ketiga sikap terhadap perusahaan, yang keempat tunjangan moneter, dan yang kelima sikap terhadap manajemen. Nah, terus bagaimana hubungan kompensasi dengan efektivitas organisasi? Di sini ada 3 poin yang penting saat merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sebuah program kompensasi. Yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah organisasi. Nah, itulah teman-teman materi singkat yang saya bawakan pada kesempatan ini. Dan sebagai kesimpulan, bahwa kompensasi memang tidak pernah lepas dari suatu instansi organisasi, baik yang besar maupun kecil. Tetapi ada pula yang tidak menerapkan sistem kompensasi. Manajemen kompensasi sangat dibutuhkan dalam suatu instansi organisasi, karena sistem kompensasi sedikitnya mengurangi adanya penurunan motivasi individu yang sekaligus mengurangi menurunnya
Namun, dalam kenyataan, belum ada yang mampu membuat suatu sistem kompensasi yang benar-benar dapat mempertahankan karyawan-karyawan yang kompeten. Hanya saja, yang terjadi adalah mengurangi permasalahan itu saja. Nah, sekian teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita diskusi. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.